Kembalinya Raja Serigala. Bab 473. Apakah aku membiarkanmu pergi? Wah! Sebotol anggur mengenai dahi Zhang San, dan darah serta anggur langsung menyatu. Sensasi terbakar yang kuat dari alkohol membangunkannya dari komanya. Dia menggaruk kepalanya keras-keras, lalu menatap anjing hitam dan yang lainnya dengan ngeri. Pria di depannya benar-benar menakutkan. Kekuatannya setidaknya beberapa blok lebih besar darinya. Dia sama sekali bukan tandingannya. Saudaraku terkasih, saya minta maaf atas ketidakadilan ini. Saya tidak sebanding dengan Anda. Saya menerima kekalahan ini dengan ikhlas. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Zhang San tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia akan dibunuh oleh mereka nanti. Zhang San, apa yang kau lakukan? Yang Si tercengang. Dia adalah murid juara tinju, tetapi dia sangat pengecut. Su Qing juga sangat takut. Dia segera berkata, jangan lupa bahwa kamu adalah murid juara tinju. Jika kamu pergi seperti ini, itu hanya akan mempermalukan juara tinju. Zhang San melotot tajam ke arah dua lelaki itu, lalu mengangguk ke arah He Gou dan yang lainnya tanpa rasa bersalah dan berkata, aku tidak kenal mereka, silakan lakukan sesuka kalian. Zhang San, kau. Kedua pria itu begitu marah hingga wajah mereka membiru dan ungu. Zhang San benar-benar siap meninggalkan mereka dan berpura-pura tidak mengenal mereka. Apakah aku menyuruhmu pergi? Zhang San hendak pergi ketika Xiao Wu berjalan ke arahnya sambil membawa tongkat baseball dan menatapnya dari atas ke bawah. Apa yang akan kau lakukan? Zhang San bertanya dengan waspada. Sangat mudah, lumpuhkan saja anggota tubuhmu, kata Xiao Wu dingin. Bajingan ini membela Yang Si dan yang lainnya dan hampir membuat Yang Si lumpuh. Sekarang situasinya telah berubah dan inilah saatnya baginya untuk membalas dendam. Zhang San menatap Xiao Wu yang berdiri di depannya dengan penuh tekad, lalu berkata sambil tersenyum, hai saudaraku, ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, tapi kesalahpahaman kecil ini bisa diselesaikan sepenuhnya. Bagaimana kalau begini? Aku sudah menyiapkan anggur enak di ruang pribadi. Ayo kita minum bersama. Atau, aku akan menyiapkan sejumlah uang untukmu, dan kita semua bisa akur dan menghasilkan uang bersama. Zhang San berkata sambil tersenyum bahwa menurutnya Xiao Wu pasti mencintai uang dan uang dapat menyelesaikan segalanya. Wah! Xiao Wu menamparkan wajah Zhang San, siapa saudaramu? Kamu pikir kamu siapa? Hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Kata Xiao Wu dengan tegas. Zhang San menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin menghancurkanku? Tahukah kamu bahwa aku adalah murid dari mantan juara tinju kota Nanjiang? Jika kamu menghancurkanku, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan kota Nanjiang hari ini. Xiao Wu memegang tongkat baseball di tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu murid juara tinju tua itu? Itu benar. Kita tidak bisa keluar dari kota Nanjiang. Xiao Wu bertanya lagi. Benar sekali. Kata Zhang San dengan ekspresi bangga di wajahnya. Patah. Xiao Wu tiba-tiba mengayunkan tongkatnya ke bawah dan mematahkan salah satu kaki Zhang San. Ah! Zhang San berguling ke tanah sambil memegangi kakinya. Rasa sakit yang hebat membuatnya ingin membenturkan kepalanya ke tanah dan mati. Dasar bajingan, kalau kau berani menyentuhku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan begitu pula tuanku. Kalian semua akan mendapat masalah. Kalian tidak akan pernah bisa meninggalkan kota Nanjiang. Patah. Xiao Wu mengangkat tongkat baseball lagi dan menghancurkan kaki Zhang San yang lain. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat mencegah kami meninggalkan kota Nanjiang. Patah. Xiao Wu melangkah maju dan mematahkan salah satu lengan Zhang San dengan satu kakinya. Ah! Zhang San berkeringat deras dan menangis. Rasa sakit yang parah hampir membuatnya koma. Teriaklah, teruslah berteriak, mengapa kamu tidak berteriak? Bukankah kau sombong? Bukankah kau sombong karena tuanmu adalah juara tinju? Tatapan mata Xiao Wu berubah dingin, lalu dia menendangnya, mematahkan lengan terakhirnya. Pada titik ini, anggota tubuh Zhang San lumpuh total. Asisten di sampingnya mengepalkan tinjunya. Tindakan Xiao Wu benar-benar memuaskan. Biarkan dia berani menggertak presiden, biarkan dia berani mengalahkan Xiao Wu. Anda selalu harus membayar harga untuk apa yang Anda lakukan. Ekspresi Xiao Wu sama sekali tidak berubah. Dia melangkah maju, menginjak wajah Zhang San, dan berkata dengan dingin, sudah kubilang, saat kakak Fan dan kakak Gou datang, kalian semua akan mendapat masalah. Apa menurutmu aku menakut-nakuti kalian? Beritahukan kepada tuanmu yang mengetahui situasi saat ini, untuk segera menjadi kura-kura, mengecilkan kepalamu, dan tidak membuat masalah. Jika kamu keras kepala dan menolak untuk berubah, akhir ceritanya akan sederhana, sama seperti dirimu. Wah! Xiao Wu menendang Zhang San dan merontokkan tiga giginya. Yang Si dan Su Qing, yang berdiri di dekatnya, menyaksikan kejadian ini dengan ketakutan di hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka menghadapi lawan yang tangguh kali ini. Melihat Zhang San dipukuli seperti ini, kedua pria itu tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Mereka kemudian tetap dekat dengan tembok dan dengan hati-hati bersiap untuk pergi. Apakah aku menyuruhmu pergi? Pada saat ini, tatapan tajam Chen Fan tertuju pada mereka berdua. Bab 474, bertarung, bertarung, bertarung.
Yang Si dan Suking membeku, berdiri diam seperti dua potong kayu. Mereka telah lama melihat betapa kejamnya Chen Fan dan anak buahnya. Zhang San adalah contoh terbaik. Sekarang Zhang San telah dihapuskan, mereka sudah dapat meramalkan hasilnya. Kedua pria itu bersiap untuk berdiri tegap seandainya mereka terkena pukulan. Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang sedang tersenyum. Keduanya datang ke Chen Fan sambil tersenyum dan berkata dengan ramah, kesalahpahaman, kami tidak berencana untuk pergi. Ada banyak teman di sini, ayo keluar dan pesan minuman. Suking berkata buru-buru sambil tersenyum. Yang Si di sampingnya langsung mengangguk dan berkata, benar sekali. Semua orang datang dari jauh, jadi kita harus menunjukkan keramah tamahan kita sebagai tuan rumah. Persahabatan tuan tanah. Begitu Xiao Wu selesai berbicara, dia menendang Suking dan membuatnya terpental. Dia terlempar lebih dari 3 meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Mengapa kamu tidak bersikap sopan sebelumnya? Xiao Wu menunjuk Yang Si dan meraung. Kalau dipikir-pikir lagi, selama beberapa hari ini mereka sudah menunda-nunda kontrak berkali-kali, bahkan memaksa presiden minum-minum dan memakai pakaian seperti itu. Kalau Kakak Fan, Kakak Gou dan saudara-saudara ini tidak datang tepat waktu, saya khawatir presiden dan asistennya sudah dinodai oleh kedua binatang buas ini. Sekarang, setelah dipukuli, mereka masih ingin bertindak seperti tuan rumah yang sopan. Apakah Anda benar-benar mengira mereka bodoh? Kaki Yang Si gemetar, dan dia berkata dengan panik, ya. Ya, begitulah. Berlututlah. Xiao Wu tiba-tiba berteriak, jangan pura-pura keren. Aku merasa mual hanya dengan melihatmu. Dalam sekejap, Yang Si begitu takut hingga dia terdiam dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Chen Fan datang di depan Yang Si, menatap Yang Si dari atas ke bawah, lalu melirik Xia Simo, dan berkata dengan dingin, apakah kamu membiarkannya mengenakan gaun ini? Yang Si tertegun dan keringat bercucuran seperti hujan. Xia Simo adalah istri dewa yang kejam ini. Karena Zhang San memukul seorang petugas keamanan, dia membuat anggota tubuh lebih dari 30 orang, termasuk Zhang San, lumpuh. Sekarang, aku memaksa Xia Simo mengenakan pakaian seperti itu. Jika dewa jahat ini mengetahuinya, bukankah dia akan mati 100 kali? Beraninya dia mengakuinya. Ledakan. Anjing hitam itu menendang mulut Yang Si, aku bertanya padamu. Kamu punya mulut tapi tidak bisa bicara. Percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu. Yang Si menutup mulutnya, berlutut di depan Chen Fan, dan berkata dengan linglung, Suking melakukannya, Suking melakukan segalanya. Puan Yang, Anda tidak bisa bicara omong kosong. Jelas Anda yang meminta saya memaksa Xia Simo mengenakan pakaian ini. Kenapa sekarang sepertinya saya yang melakukannya? Suking sudah dibuat takut oleh Chen Fan. Dia telah menyaksikan kekejaman Chen Fan dan anak buahnya dengan mata kepalanya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia berani menanggung kesalahan atas dosa sebesar itu demi Yang Si? Diam. Yang Si membentak sambil menunjuk Suking dengan kasar, jika kamu tidak memata-matai asisten presidensia, bagaimana mungkin aku bisa mendapat masalah? Bukankah ini semua rencanamu? Yang Si, kamu tidak bisa melakukan ini. Sudah jelas kamulah yang punya niat jahat terhadap kecantikan Xia Simo. Aku memintamu untuk mengadakan jamuan makan di sini dan membuatnya mabuk sehingga kamu bisa melakukan sesuatu padanya. Suking berkata dengan takut. Diam. Yang Si meraung marah. Puan Chen, masalah ini direncanakan oleh Yang Si. Suking membantah. Pada saat ini, mereka berdua tidak tahu bahwa wajah Chen Fan telah mengeras seperti pedang tajam. Chen Fan berbalik dan membantu Xia Simo membetulkan jaketnya, menutupi pahanya yang putih bersih bagaikan batu giok. Dia mengeluarkan rambut hitam berantakannya dari jaketnya dan berkata lembut, biarkan dia membalasmu 10 kali lipat atas rasa sakitmu. Mendesis. Tatapan mata Chen Fan menjadi dalam, bagaikan jurang tak berdasar, penuh kengerian yang tak diketahui. Yang Si paling dekat dengan Chen Fan, dan matanya terasa seperti sedang ditatap oleh ribuan ular berbisa. Puan Chen, Anda tidak boleh impulsif. Presidensia dan saya adalah mitra. Ngomong-ngomong, Presidensia, saya sudah memuat kain yang Anda minta. Saya akan menelepon mereka sekarang dan meminta bagian pengiriman untuk segera mengirimkannya kepada Presidensia. Saya harap Nona Xia dapat membujuk Tuan Chen agar tidak bersikap impulsif. Impulsif adalah iblis. Kerjasama. Chen Fan tersenyum dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tanpa barang-barang ini, Dian yang akan tamat? Hari ini, Anda akan membayar 10 kali lipat. Chen Fan melambaikan tangannya dengan penuh semangat dan kemegahan. Anjing hitam, dengarkan perintahku. Di sini, kata anjing hitam dengan jujur. Patahkan semua anggota tubuh mereka dan tinggalkan mereka telanjang di jalan. Suara Chen Fan bagaikan lonceng yang keras dan memekakkan telinga. Bab 475 kamu bukan tandingannya. Ledakan. Yang Si dan Suking sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi sepucat kertas. Mereka berlutut di depan Chen Fan dan berkata, Tuan, saya minta maaf. Kami tahu kami salah. Mohon maafkan kami kali ini. Mulai sekarang, kami akan memperbaiki kesalahan kami dan memberikan diskon terbaik untuk kain yang Anda butuhkan, serta mengirimkannya sesegera mungkin. Selain itu, aku bisa memberitahumu sebuah berita bagus. Itulah sebabnya Southern Textile Group menunda kain yang dibutuhkan Presidensia.
Yang Si berkeringat deras. Kali ini, bahkan jika dia menyinggung bos di belakangnya, dia harus mengatakannya demi anggota tubuhnya. Siasimo dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang mereka kira, dan ada orang lain di balik semua ini. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, apakah Anda mengacu pada fakta bahwa Zhou Xihua ada di belakang Anda dan menghasut Anda? Semua orang tercengang. Terutama Yang Si, dia tidak percaya bahwa Chen Fan benar-benar mengungkapkan bos di belakangnya. Bagaimana kamu tahu bahwa Zhou Xihua mendukungku? Yang Si bertanya dengan kaget. Siasimo juga mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan, bagaimana kamu tahu bahwa Zhou Xihua adalah bos di belakangnya? Awalnya, dia mengira bahwa grup tekstil selatan sengaja menunda pengiriman kain ini. Faktanya, itu karena Dianyang sedang berkembang pesat selama periode ini, yang membuat grup tekstil selatan cemburu, jadi mereka sengaja menaikkan harganya. Namun, dari ekspresi Yang Si, dapat dilihat bahwa masalah ini jauh dari sederhana, dan Zhou Xihua juga terlibat di baliknya. Chen Fan tersenyum dan berkata, sangat sederhana. Sebagai kelompok produksi kain terbesar di kota Nanjiang, grup tekstil selatan sangat kuat. Kebanyakan orang yang bermasalah dengan kita saat ini tidak ada hubungannya dengan Southern Textile Group. Kalaupun ada, tidak cukup bagi Southern Textile Group untuk memberi mereka muka sebesar itu dan menghalangi kerjasama dengan Dianyang. Bagaimanapun, kemajuan Dianyang sudah jelas bagi semua orang. Dalam waktu dekat, Dianyang akan menjadi grup desain pakaian terbesar di kota Sanjiang dan bergerak menuju ibu kota provinsi. Southern Textile Group tidak akan pernah dengan mudah menyinggung kelompok yang memiliki potensi besar. Tetapi Zhou Xihua berbeda. Dia jelas memiliki potensi dan kemampuan untuk menimbulkan perselisihan antara Southern Textile Group dan Dianyang karena mengenai sisa kata-katanya, Chen Fan tidak perlu berkata banyak. Ada banyak hal yang terlibat. Siasimo ketakutan saat memikirkannya. Apakah maksudmu, Zhou Xihua menyimpan dendam padamu dan Surong karena menyelamatkan Duan Kun waktu itu? Apakah ini balas dendamnya? Dia menarik napas dalam-dalam, dan segalanya tampak menjadi jelas baginya dalam sekejap. Chen Fan mengangguk, menyentuh kepala Siasimo, dan berkata, jangan khawatir, siapapun yang berani punya ide tentangmu akan berakhir menyedihkan. Jika kami tahu ini akan terjadi, kami tidak akan melakukannya sejak awal. Heigu dan Xiaowu mengangkat tongkat bisbol mereka dan memukulnya dengan keras. Ah! Yang Si dan Su King masih shock, namun tak disangka, kaki mereka patah. Kemudian, Heigu dan Xiaowu menyerang pada saat yang sama, melumpuhkan lengan kedua pria itu. Sesaat, jeritan dua orang bagaikan babi yang sedang disembelih bergema di seluruh ruangan pribadi itu. Lakukan. Heigu dan Xiaowu menelanjangi kedua pria itu dan hendak menyeret mereka ke tempat yang ramai. Pada saat ini, bayangan hitam besar langsung menghalangi langkah Heigu dan Xiaowu. Saudaraku, mari kita maafkan mereka jika kita bisa. Yang Si dan Su King memang melakukan kesalahan, tetapi mereka juga menerima hukuman yang pantas. Lupakan saja. Di pintu, terdengar suara tua samar-samar. Suaranya membuat orang merasa seperti terpancar dari embusan angin, bagaikan lolongan hantu, sangat keras. Maafkanlah orang lain selagi kau bisa. Anjing hitam itu tersenyum tipis, menurutmu kau ini siapa? Jika hari ini kami yang dipukul, apakah mereka masih akan memberi ampun? Jika kau ingin hidup, keluarlah. Tanpa menunggu si anjing hitam menyelesaikan perkataannya. Tiba-tiba datanglah hembusan angin kencang, dan perut bagian bawah anjing hitam itu langsung dihantam oleh kekuatan yang dahsyat. Anjing hitam itu menunduk dan melihat seorang pria berpakaian hitam. Pria itu berpakaian hitam dan memakai topeng berbentuk taring, sehingga penampilannya tidak terlihat jelas. Ledakan. Anjing hitam itu terlempar sejauh 10 meter dan menghantam tembok dengan keras. Rasa sakit yang hebat membuatnya batuk darah. Ketika Xiaowu melihat anjing hitam itu dipukuli, dia pun membalasnya. Xiaowu, kembalilah, kamu tidak bisa mengalahkannya. Bab 476 Harimau 6. Peringatan si anjing hitam jelas sudah terlambat. Pria berpakaian hitam itu mengangkat kepalanya sedikit, melirik Xiaowu yang sedang berlari ke arahnya, dan hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit. Kamu mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, pria itu menendang dada Xiaowu. Engah. Xiaowu terlempar mundur lebih dari 10 meter dan jatuh dengan keras di atas meja. Wah! Ada pecahan kaca berserakan di lantai. Mendesis. Semua orang terkesiap. Pria ini jelas jauh lebih kuat dari Zhang San. Bahkan Siasimo dan asistennya pun panik. Mereka bisa merasakan rasa penindasan yang menghancurkan yang dibawa oleh pria ini. Yang Si dan Su King bernapas dalam-dalam, merasa seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Xiaowu, si anjing hitam bergegas maju untuk membantu Xiaowu berdiri. Mulut Xiaowu penuh dengan darah. Dia menunjuk ke arah pria berpakaian hitam dan berkata, Saudara Gou, pria ini adalah orang yang kejam. Kamu harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Setelah mengatakan itu, Xiaowu pingsan. Ekspresi Heigu langsung menjadi gugup, dan dia buru-buru memeriksa kondisi Xiaowu. Untungnya, dia hanya pingsan. Setelah menyingkirkan Xiaowu, Heigu berdiri, penuh semangat juang. Dia baru saja berduel dengan seorang pria berpakaian hitam. Pria ini sangat kuat, begitu kuatnya sehingga dia bahkan sekuat Xiong Liu.
Kekuatannya bagai ombak besar yang menghantam lautan, tak terhentikan. Apakah kau ingin menjadi orang pertama yang mati? Mata pria itu sedikit terkulai dan menyempit menjadi satu garis. Cahaya dingin bersinar dari sudut matanya, sangat tajam. Masih belum pasti siapa yang akan menang. Si anjing hitam menggertakkan giginya. Meskipun pria di depannya kuat, dia tidak takut. Rasa takut hanya dimiliki oleh para pengecut. Dia adalah saudara Chen Fan dan dia sama sekali tidak bisa mempermalukan Chen Fan. Tepat saat anjing hitam itu hendak menyerang, Chen Fan menepuk bahu anjing hitam itu dengan kedua tangannya. Minggir, kamu belum menjadi lawannya. Anjing hitam itu mengangguk dan minggir. Chen Fan melangkah ke depan dan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bagaikan gunung Tai, tinggi dan tegap, dengan aura keilahian yang naik perlahan. Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya, lalu membukanya. Dia menatap Chen Fan dari atas ke bawah, dan merasa heran karena Chen Fan tidak bisa melihat apa-apa. Apakah kamu pemimpin mereka? Minggir. Chen Fan melambaikan tangannya dengan ringan, dan hembusan angin kencang mendorong pria itu mundur 2 langkah. Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Ledakan. Pria itu akhirnya menahan darah yang mengalir deras di tubuhnya. Dia melihat ke bawah ke jejak sepatu hitam di tanah. Baru saja Chen Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan benar-benar memaksanya mundur 2 langkah, dan dia melakukannya dengan paksa. Keringat membasahi sekujur tubuhnya dan menatap Chen Fan dengan waspada. Pria ini sangat kuat, sangat kuat. Bisa dikatakan bahwa Chen Fan adalah musuh sejati yang pernah ditemuinya dalam hidupnya. Dia lebih kuat dari siapapun di kota Nanjiang. Mudah saja membuatku mundur, pukul saja aku. Pria berpakaian hitam itu mengepalkan tinjunya, siap memberi Chen Fan pukulan yang menghancurkan. Pada saat ini, sesosok tua berjalan mendekat dari belakang pria berpakaian hitam itu. Suaranya samar-samar terdengar, minggir. Ya. Lelaki berpakaian hitam itu berbalik dan mengangguk sedikit kepada lelaki tua itu. Orang tua itu melangkah 2 langkah lebih dekat, dan kali ini akhirnya aku dapat melihat wujudnya dengan jelas. Dia adalah seorang pria tua dengan potongan rambut cepak. Dia tidak memiliki janggut di wajahnya, kulitnya sangat putih, dan matanya cekung dalam di rongga matanya. Dia memegang tongkat berkepala harimau di tangannya dan mengenakan pakaian adat Tang. Namun, pada pakaian adatnya, terdapat ukiran kepala harimau yang besar, tampak perkasa dan sakti, bagaikan seekor harimau yang muncul dari balik gunung. Orang tua itu bersandar pada tongkatnya dengan kedua tangan dan menatap Chen Fan. Anak muda, maafkanlah orang lain jika kamu bisa. Meskipun Yang Si dan Su King melakukan kesalahan, mereka juga harus membayar harganya. Bisakah kamu mengampuni mereka demi tuanku Hu Liu? Suara lelaki tua itu tenang dan lembut, membuat orang-orang merasa tidak berbahaya. Namun, ketika beberapa orang mendengar Hu Liu mengatakannya 3 kali, mereka juga terkejut. Terutama Xia Simo, dia selalu bekerja sama dengan kota Nanjiang, dan secara alami memahami orang macam apa Hu Liu itu. Dia bergegas ke sisi Chen Fan dan berkata, Chen Fan, dia adalah Tuan Hu Liu, kepala kamar dagang selatan di kota Nanjiang. Xia Simo melanjutkan, kamar dagang Nanjiang cukup kompleks. Kamar dagang ini terbagi menjadi 4 kamar dagang utama, timur, barat, selatan, dan utara. Masing-masing dari keempat kamar dagang tersebut memiliki kekuatan organisasi dan perusahaan yang bergabung di dalamnya. Dan Tuan Hu Liu ini adalah pemimpin kamar dagang selatan. Southern Textile Group adalah salah satu perusahaan utama kamar dagang selatan dan memiliki pengaruh yang signifikan di kamar dagang selatan. Karena Tuan Hu Liu muncul, dia pasti datang untuk menyelamatkan Yang Si dan Su King. Wajah Xia Simo sudah dipenuhi kekhawatiran. Bagaimanapun, kamar dagang selatan sangat kuat. Jika Dian yang menyinggung kamar dagang selatan, dia pasti akan menderita dampak yang cukup besar. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya, dan dia tidak ingin Chen Fan mengambil risiko untuknya. Chen Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menepuk bahu Xia Simo dan berkata, itu hanya kamar dagang selatan. Menurutku, mereka hanya sepasang semut. Aku bilang, kalau ada yang menyakitimu, kau harus membalasnya 10 kali lipat. Chen Fan, Xia Simo menjepit ujung roknya dengan erat, merasa sangat gelisah. Chen Fan tersenyum sedikit. Entah kenapa, Xia Simo merasa sangat lega saat melihat senyum Chen Fan. Tetapi ketika Hei Gou dan yang lainnya melihat senyuman ini, mereka menjadi sangat gembira, karena itu adalah senyuman pembunuh. Apakah kamu sedang bernegosiasi denganku? Chen Fan mendongak dan tatapannya tertuju pada guru Hu Liu.